Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan Pendeta Dr. Erastus Sabdono bersama saya Z. Ferry. Malam hari ini berjudul Mengoreksi Diri. Dalam Injil Matius 7 ayat 21 sampai dengan 23, sangat jelas Yesus menyatakan bahwa sekalipun seseorang mengaku Yesus sebagai Tuhan, tetapi kalau tidak melakukan kehendak Bapa, tetap ditolak oleh Dia. Sekalipun seseorang memanggil Allah sebagai Bapa, tetapi kalau tidak memiliki karakter Bapa atau sempurna seperti Bapa, maka tidak diakui sebagai anak. Malangnya banyak orang Kristen yang walaupun tidak melakukan kehendak Bapa, masih saja memanggil Allah sebagai Bapa. Dan dengan hati sejahtera memanggil Yesus sebagai Tuhan. Walau tidak memperlakukan Yesus sebagai Tuhan atau majikan satu-satunya dalam hidup mereka. Seharusnya orang percaya yang memanggil Allah sebagai Bapa mengenakan kodrat ilahi. Jadi kalau orang tidak berkodrat ilahi, sebenarnya tidak layak memanggil Allah sebagai Bapanya. Mestinya hal ini dikemukakan dengan jelas dan tegas kepada jemaat, supaya mereka jangan memiliki perasaan damai yang palsu. Juga jangan sampai jemaat memiliki keyakinan yang palsu, serta memiliki pengharapan yang palsu. Mereka merasa sudah percaya kepada Yesus, padahal percaya mereka belum diakui oleh Tuhan sendiri sebagai percaya yang benar. Mereka merasa sebagai anak-anak Allah, padahal Bapa di surga tidak mengakui sebagai anak-anaknya. Mereka memiliki pengharapan kepastian akan masuk kerajaan surga, padahal pada akhirnya mereka ditolak oleh Allah untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Bukan tidak mungkin suatu hari nanti di kekekalan terdapat atau terjadi hal-hal yang mengejutkan. Banyak orang Kristen yang rajin ke gereja ternyata masuk neraka. Memang mereka rajin ke gereja, tetapi mereka tidak melakukan kehendak Bapa dalam kehidupan setiap harinya. Lebih mengejutkan lagi kalau ada rohaniawan atau pendeta yang ternyata tidak ada di surga. Mereka yang berkhotbah atau berbicara mengenai surga ternyata tidak masuk di surga. Hal ini mirip seperti calo yang berteriak-teriak mengarahkan atau menunjukkan sebuah destinasi atau tempat, tetapi dirinya sendiri tidak pernah sampai ke destinasi atau tempat tersebut dengan kendaraan tersebut. Tetapi bagi kita yang mengerti firman Tuhan dan benar-benar hidup dalam kesucian Allah, tidak akan terkejut lagi, sebab kita memahami memang tidak mudah untuk masuk surga itu. Yesus sendiri berkata bahwa banyak orang yang berusaha masuk tetapi tidak bisa masuk. Lukas 13 ayat 23 sampai 24 menyatakan hal ini. Dalam Injil Matius 7 ayat 21 sampai dengan 23 juga dikemukakan bahwa ada banyak orang yang sudah berprestasi dalam pelayanan ternyata ditolak oleh Tuhan. Oleh sebab itu kita harus memiliki perasaan krisis, yaitu dengan mempertimbangkan kemungkinan kita ditolak oleh Allah. Dengan perasaan krisis ini, kita berusaha untuk mengoreksi diri kita sendiri dengan introspeksi yang jujur dan tulus. Kalau kita belum berkeadaan berkenan di hadapan Allah. Kita harus selalu mempertimbangkan kemungkinan masih adanya kebiasaan hidup kita yang tidak berkenan di hadapan Allah, atau yang
tidak bisa melukai hatinya. Setiap hari kita harus belajar untuk menggelar perkara di hadapan Allah dan mempersoalkannya. Apakah masih ada sesuatu yang tidak beres di dalam hidup kita di hadapan Allah? Kita harus berpikir bahwa setiap hari adalah hari terakhir kita, hari terakhir kita. Dengan demikian, kita selalu bersiap-siap atau berjaga-jaga menghadap pengadilan Kristus. Sehingga kalau suatu saat kita dipanggil pulang oleh Tuhan, kita dapat pulang dengan sukacita, karena kita telah berkeadaan berkenan di hadapan Allah. Kalau seseorang sibuk dengan kesenangan dunia dan terus menggeliat untuk mengumpulkan harta dunia, ia tidak akan pernah sungguh-sungguh mengoreksi diri untuk menjadi seorang yang berkenan di hadapan Allah. Ia tidak mempersoalkan penilaian Allah terhadap dirinya, tetapi lebih mempersoalkan bagaimana pandangan dan penilaian orang lain terhadap dirinya. Sikap ini sebenarnya seperti sikap Lucifer yang mau menjadi agung dan mulia bagi dirinya sendiri, bukan bagi Allah yang menciptakan dirinya. Padahal makhluk ciptaan diciptakan hanya untuk kemuliaan penciptanya. Dengan terus-menerus belajar menjadi seorang yang berkenan di hadapan Allah, kita akan memiliki irama hidup yang permanen, yaitu selalu menyenangkan hatinya dari hari ke hari. Inilah kita membangun sikap hati yang takut akan Allah secara benar. Terkait dengan hal ini, perlu diingatkan kepada para teolog dan para rohaniawan untuk tidak buta terhadap dirinya sendiri. Jangan karena mereka merasa telah memiliki teologi dan menjadi seorang rohaniawan, seakan-akan hal itu telah secara otomatis membuat dirinya benar dan berkenan di hadapan Allah. Kemampuan kita berteologi dan jabatan kependetaan yang kita sandang tidaklah menjamin kita berkenan kepada Allah. Tetapi kehidupan yang serupa dengan Yesus adalah satu-satunya hal yang dapat menyenangkan hatinya. Hendaknya kita tidak menggantikan perkenanan di hadapan Allah atas dasar perilaku dengan kemampuan berteologi. Hal ini harus dikemukakan. Berhubung banyak teologi yang tidak memiliki perasaan krisis terkait dengan kualitas kerohaniannya. Harus diingat bahwa kualitas kerohanian seseorang tidak ditentukan oleh kemampuan berpikir dalam berteologi dan menjalankan jabatan sebagai pendeta, tetapi oleh perilakunya. Demikian kebenaran firman Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati.